Welcome to Gibeon Church. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri. Sebelum kita memuji Tuhan bersama-sama, kita akan baca ayat fotum kita hari ini yang terdapat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayat 53 sampai ayat yang ke-57. Kita akan baca bergantian, saya akan mengawali, dan di ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Saudara? Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kita baca bersama, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita bersyukur kita ada di tempat ini hanya karena anugerahnya. Kita mau naikkan ucapan syukur kita, pujian kita. Amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara dahsyat, amin. Mari sama-sama kita merayakan kasih karunia yang besar dalam hidup kita. Kami tahu kami sudah diselamatkan dan dikuduskan Tuhan.
lagi milikmu ya Bapa. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita berkata, Who brings the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunders and leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. Mari jemaat Gibeon sama-sama katakan, This is amazing grace, this is unfailing love, that you will take my place, that you will bear my cross, you lay down your life, that I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you done for me. Terima kasih buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Who brings our chaos back into order, who makes the orphan a son and daughter, the King of glory, the King of glory, who rules the nation with truth and justice, shines like the sun in all of his brilliance, the King of glory, katakan, the King above all kings. Oh, this is amazing grace, this is unfailing love, that you will take my place, that you will bear my cross, you lay down, oh, that I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you done for me. Mari sama-sama kita bertepuk tangan yuk. Kita berkata, Worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave, worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave, worthy is the Lamb who was slain, oh, worthy is the King who conquered the grave, worthy is the Lamb who was slain, worthy, 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 semua. This is amazing grace. Oh, that you will take my place, that you will bear. You lay down your life. Kami dibebaskan ya Tuhan. Oh, Jesus, I sing for all that you done. Semua. Jemaat Tuhan sama-sama salukan all that you done for me. Haleluya. Welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi tempat di mana kita disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan masuk dalam perenungan katekismus minggu yang ke-29. Akan membacakan pertanyaannya dan kita bersama-sama akan membaca jawabannya, begitu juga dengan ayat Alkitabnya. Mengapa Tuhan menyebut orang percaya sebagai orang kudus di dalam Alkitab? Bersama-sama. Allah memandang semua orang percaya sebagai orang-orang kudus karena mereka yang ada di dalam Kristus
telah dikuduskan dari segala dosa mereka dan mengenakan kebenarannya melalui persatuan mereka dengan Kristus yang mati dan menggantikan mereka dan bangkit kembali. 1 Korintus pasal 1 ayat yang kedua, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Silakan duduk kembali, saudara. Saudara, ketika kita mendengar istilah orang kudus, kira-kira apa yang ada di dalam benak kita? Mungkin kita sering membayangkan orang kudus itu adalah orang yang sangat saleh dan sempurna. Tapi tahukah saudara, Alkitab memberikan kita pemahaman yang jauh lebih dalam. Dalam sudut pandang Injil, seorang kudus bukanlah seorang yang telah menggapai standar moral tertentu sehingga dia mendapatkan gelar itu. Melainkan, dia adalah seseorang yang telah dipisahkan oleh Allah karena karya Kristus, bukan karena pencapaian pribadinya. Nah, ini disebut sebagai pengudusan secara posisi. Status yang diberikan Allah kepada orang percaya karena penyatuan mereka dengan Kristus. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-30. Kristus Yesus telah membenarkan, menguduskan dan menebus kita. Jadi ketika Rasul Paulus menyapa jemaat di Korintus sebagai orang-orang kudus, saudara, pada saat yang sama mereka itu penuh dengan masalah moral dan menyelewengkan praktik-praktik rohani untuk kepentingan diri mereka sendiri. Namun, meskipun demikian, pengudusan itu tidak berhenti hanya pada status. Kita juga dipanggil untuk hidup dalam kekudusan, yakni menjalani proses perubahan terus-menerus dalam kuasa Roh Kudus. Ini yang disebut sebagai pengudusan progresif, yaitu proses bertumbuh dalam kekudusan secara praktis sebagai wujud nyata respon atas anugerah Allah, bukan sebagai syarat keselamatan. Jadi, hidup kudus adalah hasil dari pekerjaan Roh Kudus dalam kita dan persekutuan kita dengan Kristus. John Calvin menegaskan bahwa kekudusan adalah tanda bahwa kita dipilih Allah dan sedang diarahkan untuk menuju kepada kekekalan. Dari sini ada 3 implikasi penting bagi kita ketika kita sedang menghadapi peperangan rohani, godaan, dan tuduhan. Yang pertama, identitas kita itu ditentukan oleh Kristus, bukan oleh performa kita. Kita tidak mengejar kekudusan supaya kita diterima, melainkan karena kita sudah diterima di dalam Kristus. Jadi di tengah godaan, kita dipanggil untuk tetap mengingat dan menghargai proses pengudusan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dengan menyadari bahwa semuanya hanya karena anugerahnya. Kemudian yang kedua, hidup kudus adalah respons, bukan syarat untuk mendapatkan keselamatan. Pengudusan juga adalah proses di mana kita bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus, sehingga ketika kita mengalami kegagalan, kita belajar untuk tidak mengandalkan diri kita sendiri, tetapi bersandar sepenuhnya kepada anugerahnya yang memulihkan kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Kevin DeYoung, menjadi kudus bukan berarti menjadi sempurna, tetapi menjadi setia di dalam pertobatan. Kemudian yang ketiga, kita bergantung penuh pada Kristus di dalam proses ini. Sinclair Ferguson pernah berkata begini, pengudusan adalah karya Roh Kudus, tetapi melalui persekutuan erat dengan Kristus. Untuk itu, dalam pergumulan melawan peperangan rohani kita, saudara, kita tidak sendirian. Kita bisa datang kepada Kristus di setiap saat dan merasakan kasih karunia-Nya yang cukup untuk memperbaharui kita terus-menerus. Dan pada akhirnya, saudara, kekudusan adalah karya anugerah dan panggilan untuk hidup sesuai dengan identitas baru kita sebagai milik Allah. Dalam dunia yang menilai manusia dari performa, Injil menegaskan bahwa kita dikuduskan karena kasih Allah, bukan karena kelayakan kita, saudara. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri kembali. Saudara, ketika kita menyadari bahwa kita dikuduskan di dalam Kristus,
dan kita dipanggil untuk menghidupinya, kita perlu datang ke hadapan Tuhan dan melihat dan menyelidiki hati kita. Apakah kita ketika menghadapi godaan, kita begitu menikmatinya sehingga kita merasa bahwa kita layak untuk mendapatkannya. Atau justru ketika kita mengalami tuduhan dalam hidup kita, kita merasa tidak layak, kemudian menjauh daripada Tuhan. Sebab seringkali saudara, ketika di tengah godaan kita mungkin mengingkari proses pengudusan yang sementara berlangsung dalam hidup kita. Sehingga ketika kita mendapatkan godaan itu, kita merasa bahwa itu adalah validasi hidup kita, sehingga membuat kita menjadi tinggi hati. Atau sebaliknya, ketika kita mengalami kegagalan, kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan, kita menjauhkan diri dan berusaha untuk memodifikasi perilaku kita supaya tampak layak di hadapan Tuhan, dan berulang kali kita melakukan itu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita, mari kita sama-sama masuk di dalam doa pertobatan. Silahkan berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran Injil yang terus mengkalibrasi hati kami, Tuhan. Hari ini kami tahu bahwa identitas kami di hadapan Tuhan, kami disebut sebagai orang kudus karena Kristus telah menebus kami, dan kami menghidupi pengudusan itu secara berkala bersama-sama dengan Roh Kudus dalam hidup kami. Ampuni kami ketika kami jatuh, ketika kami berada dalam godaan, kami menjadi orang yang tinggi hati. Ketika kami gagal, kami menjadi orang yang minder dan menjauhkan diri dari Tuhan. Hari ini kami diingatkan kembali, ini bukan tentang performa kami Tuhan, tapi ini tentang penebusan yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu indah bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh besar anugerah dalam Yesus, kasih surga yang tak tertandingi, sukacita kebenaran yang bebaskan, kasih sempurna damai yang kekal. Harapanku hanyalah pada Yesus, hidupku berpaut padanya. Oh betapa indah dan mulia bagianku, karena Dia Kristus dalamku. Katakan, dalam kelamku tak pernah sendiri. Dalam kelamku tak pernah sendiri. Di pihakku Sang Penyelamat serta dalam kekuranganku sukacita, sebab kuasa-Nya sempurna dalamku. Ku tak takut karena Dia gembalaku, dalam lembah Dia yang pimpinku. Oh maut dan sengsara telah dikalahkan, karena Dia Kristus dalamku. Mari saudara, dengan penuh iman kita mau katakan, hanya di dalam Dia, Dia yang tanggung semua dosa kami. Kau Allah Immanuel Tuhan. Di dalam Dia yang tanggung semua dosa, Yesus yang pegang hari
Hanya karena Engkau saja Tuhan kami dapat dibenarkan. Kami dapat dikuduskan di depan-Mu Tuhan. Hanya oleh darah-Mu saja yang tercurah. Kami dilayakkan menghadap tahta-Mu ya Tuhan. Dan kami mau memuji, mengagungkan Kau atas apa yang sudah Kau kerjakan di dalam hidup kami. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyambun yang di sisinya diberi anugerah. Kami menyadari hidup kami yang penuh celah ini ya Tuhan. Kami mendapat anugerah dari-Mu. Penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darah. Akui di hadapan Tuhan, katakan, aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, Dia anak domba, darah-Mu tak hilang kuasanya, sehingga selamat umat-Mu dan suci selama. Katakan, dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci kami diselamatkan, sehingga selamat umat-Mu dan suci selamanya. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kami umat yang telah ditebus Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita mau mengaku ini. Katakan, hidupku telah ditebus hanya oleh darah Yesus. Ku dapat hidup baru. Katakan, hanya oleh darah Yesus. Ku lihat pengasihan
katakan hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus. Sorak-sorai buat Tuhan kita yang mulia. Kami disadarkan ya Tuhan, bukan usaha kami yang kuat untuk melawan dosa itu Tuhan, sehingga kami bisa hidup kudus. Tapi semata-mata karena darah-Mu yang dicurahkan, karena pengorbanan-Mu, kerelaan-Mu Tuhan, kami bisa menjadi suci selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, biar kami sadar akan hal ini Tuhan. Karena kami tahu ketika usaha kami melawan dosa, itu pasti akan gagal ya Bapak. Tapi kami dimampukan oleh karena Kristus yang tinggal di dalam kami. Kekudusan-Mu Tuhan menjadi bagian hidup kami. Sampai selama-lamanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima firman-Mu ya Bapak. Terus kalibrasi hati kami Tuhan akan Injil-Mu ya Tuhan. Karena Injil-Mu yang memerdekakan setiap kami. Memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman ini ya Bapak. Hanya di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan, atau dengan scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Juga bisa melalui mesin EBC yang kami sediakan di area giving booth. Semua informasi yang dibutuhkan untuk memberi ada di kartu informasi Ways to Give di kursi masing-masing saat Anda datang. Kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai. Lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan dan anugerah Tuhan bagi kami. Ini adalah saat di mana kami mau memberi. Tuhan memberkati setiap pemberian kami. Biarkan melalui dari apa yang telah kami berikan ini Tuhan bisa menjadi bagian sarana pekabaran Injil melalui gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Salam Jemaat Gibeon, kembali lagi bersama saya Joshua dalam Gibeon Weekly News. Kami menyambut Anda yang baru pertama kali hadir di Gibeon Church. Sangat mudah untuk tetap connect dengan kami. Setelah ibadah ini Anda dapat say hi atau bertanya tentang hal yang ingin Anda ketahui tentang Gibeon Church ke para leaders and pastors kami yang ada di Connect Booth. Lalu Anda juga bisa follow sosial media Gibeon Church seperti Instagram, Facebook, TikTok, and YouTube. Agar lebih dekat lagi, Anda dapat bergabung bersama kami melalui Gibeon App yang bisa di-download melalui Play Store or App Store. Di sana Anda akan mendapatkan notifikasi renungan harian yang bisa membantu Anda untuk mengkalibrasi hati Anda setiap hari. Juga tersedia info mengenai event-event mendatang yang ada di Gibeon Church. Contohnya seperti info berikut ini. Tanggal 1 dan 2 Agustus nggak ada acara. Yuk ikut CCNO. Sering curhat ke teman, tapi makin sadar jawaban mereka nggak sejalan sama nilai Injil. Yuk ikut CCNO. Sendirian di gereja? Mau terkoneksi dengan komunitas Injil? Yuk ikut CCNO. Mau lebih dekat dan bonding dengan teman-teman CG? Yuk ikut CCNO. College Connect Night Out. Don't do life alone.
Buat kamu college student yang berusia 18 sampai 22 tahun, yuk kita saling kenal, saling belajar dan saling menguatkan dengan teman-teman dari college lain sebagai satu tubuh Kristus dalam CCNO. CCNO akan berlangsung tanggal 1 sampai 2 Agustus 2025, bertempat di Demumbul dengan kontribusi peserta sebesar Rp300.000. Pendaftaran hanya dibuka sampai 27 Juli atau hingga kuota terpenuhi. So, daftar sekarang ya! Gimana collegers? Udah daftar? Kalau kamu sudah daftar, jangan lupa juga untuk hadir dalam Pre-College Night Out. Sabtu ini 26 Juli jam 4 sore di Gibeon Church. Di sana kalian bisa saling kenal dengan teman-teman college lain, supaya saat CCNO bisa makin akrab. Pastinya akan ada briefing teknis juga loh. Kalau kamu punya pertanyaan, jangan ragu untuk kunjungi booth kami. And see you there! Hari ini kita akan melanjutkan kembali khotbah berseri Kebenaran Injil untuk Pergumulan Masa Kini. Mari persiapkan hati dan pikiran selama mendengarkan firman Tuhan. Jika Anda ingin bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Tuhan melalui buku-buku rohani, kami juga menyediakan bookstore yang berlokasi di depan gereja. Pada tanggal 6 dan 13 Juli yang lalu, Gibeon Youth and Kids merayakan musim hidup mereka yang baru saja lulus dan naik kelas ke jenjang berikutnya. Ada juga testimoni beberapa dari mereka. Seperti apa keseruannya? Mari kita saksikan video berikut yang sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Happy Sunday, and God bless you. Halo, perkenalkan nama saya David dan aku barusan lulus dan sekarang akan lanjut ke college. Hai, perkenalkan nama saya Diva, saya dulu Diakris, sekarang saya di Youth. Pelajaran yang aku ingat itu kita seringkali terlalu fokus untuk tidak melakukan dosa, yaitu dengan cara mengubah perilaku kita. Tetapi kita lupa hal yang lebih penting, yaitu untuk sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Perubahan perilaku itu bersifat sementara dan kita akan lama-lama capek sendiri dan akhirnya menjauh dari Tuhan. Tetapi kalau kita berserah kepada Tuhan dengan rendah hati, Roh Kuduslah yang akan mengkalibrasi hati kita setiap hari. Roh Kudus akan terus menyadarkan kita sehingga kita bisa segera minta ampun dan kembali ke jalan yang benar. Pelajaran yang saya dapat dari kakak-kakak Kids yaitu saat kami terjatuh dan kami putus asa, kami harus selalu percaya kepada Tuhan. Dan jika kami berasa bahwa kami sangat down, kami harus selalu percaya bahwa Tuhan selalu berada di samping kami dan selalu berada di dekat kami. Momen yang paling saya ingat yaitu waktu saya masih kecil atau masih TK gitu, saya sering dikasih permen sama Miss Lina. Aku pernah masuk ke Kids Choirs gitu bersama dengan semua teman-temanku juga sama masih kecil. Ya, jadi ada cerita menarik di salah satu dari 3 summer camp yang aku pernah ikut. Di suatu malam gitu, aku pernah hampir nggak bisa tidur sama sekali. Dan itu karena di kamarku ada yang paduan suara ngorok. Dan aku bahkan sampai coba tidur di luar kamar, tapi masih kedengaran merdu banget dari luar. Pesan yang saya ingin kasih kepada semua kakak-kakak Kids yang pernah menemani saya itu terima kasih sudah mendukung Diva dalam Kids dan juga mengajari Diva dengan penuh kasih. Dan saya juga berharap kepada semua kakak Kids supaya selalu sehat diberkati Tuhan. God bless you. Pertama, terima kasih banyak untuk Cevania sebagai CG leader pertamaku. Terima kasih sudah selalu sangat welcome
Dan juga untuk kakak-kakak youth lainnya, terima kasih banyak sudah melayani Tuhan di youth ini. Dan satu pesan terakhir untuk Kodev, semoga suatu hari jokesnya nggak garing lagi. Ngomongnya nggak kayak gitu ya, luar biasa banget ya. The future is bright for those ya. Saudara, welcome to GBN Church. Bagi saudara yang pertama kali hadir bersama dengan kami mengucapkan selamat datang. Juga teman-teman yang live streaming online, thank you for tuning in. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Nah, seperti tadi video yang kita lihat, saudara, we want to kami mau mengucapkan happy graduation bagi saudara-saudara. Saya tahu ada beberapa di sini yang dari high school sekarang ke college. Mereka sekarang bergabung di dalam kebaktian umum. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan buat mereka ya. Gak usah saya minta berdiri nanti malu ya saudara ya. Tapi kami sama serius saudara dalam menggembalakan anak-anak Anda. Jadi kalau anak-anak Anda di kids, kami mengadakan upacara celebration pada waktu mereka itu lulus kelas 6. Sehingga nanti kakak-kakak yang ada di youth menyambut mereka. Jadi ada transisi sehingga mereka tidak merasa awkward. Dan juga teman-teman yang lulus dari SMA, kita juga menyambut mereka, kita mengadakan pertemuan supaya mereka juga merasa disambut di Care Group College ya saudara ya. Nah, dan sekarang mereka sudah tidak lagi di dalam grup-grup yang berbeda, tetapi mereka ada di kebaktian umum, tetapi mereka punya komunitas sendiri. Nah, ngomong-ngomong college saudara ya, sekali lagi saya mau mengingatkan bahwa kita akan mengadakan CCNO, College Connect Night Out. Kalau saudara mempunyai anak yang ada di dalam perguruan tinggi atau saudara adalah seorang mahasiswa, kami mengundang saudara supaya saudara nggak sendirian. Saudara, saya menyadari pada waktu pertama kali saya pindah menjadi seorang mahasiswa, saya merasa sangat kesepian. Karena dulu kalau waktu SMA teman-teman nggak usah nyari, semua pada ada setiap hari ketemu. Tapi kalau saudara jadi mahasiswa, saudara punya jadwal yang berbeda-beda. So sometimes you felt so alone. Dan saudara, kami rindu supaya saudara tidak sendirian tetapi memiliki rekan seperjalanan dalam menjalani hidup perkuliahan. Karena perkuliahan dinamikanya sangat kompleks. Itulah sebabnya kami mengadakan event ini supaya saudara bisa bersama-sama connect with one another. Hanya satu malam, dan saya tahu itu ada kontribusi peserta. Kalau saudara keberatan dengan kontribusi ini, jangan jadikan dana menjadi kendala. We want you to plug in. Kami ingin supaya saudara dapat digembalakan. Nah, kalau ada bapak dan ibu yang rindu, wah kok kayak gini ya, keren banget ya. Dan saudara mau berdonasi untuk penyelenggaraan College Connect Night Out, silakan mengunjungi CCNO booth di depan gereja. Oke Bapak Ibu? Alright, kita ada di dalam minggu yang ke-6 dalam khotbah berseri kita. Dan judul khotbah saya hari ini, nilai-nilai siapa yang kita kejar, jalan mana yang benar. Kita akan membahas eksposisi Mazmur 19. Kita akan membaca bersama-sama Mazmur 19 ayat 1 sampai ayat 15. Ganjil kita sama-sama baca, genap saya yang baca. Oke, mari sama-sama kita memulainya. Mazmur 19 ayat 1 mulai dari judul dari perikopnya. 1, 2, 3. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ayat 3. Hari kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Ayat 5. Ke seluruh dunia dan perkataan mereka ke ujung bumi. Ia memasang kemah langit untuk matahari. Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Ayat 7. Ujung langit ia terbit, ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang berlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Ayat 9, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, daripada
banyak emas tua dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang kepadanya mendapat upah yang besar. Ayat 13, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskan aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Ayat 15, mudah-mudahan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah saudara, saya akan memulai dengan suatu statement ya. Dari TikTok sampai ruang kelas, dari ruang keluarga sampai ruang kerja, semua bicara soal value. Katakan sama-sama, value. Nah masalahnya siapa yang menentukan standarnya? Kita hidup di era relativisme moral, di mana kebenaran jadi soal preferensi, bukan lagi soal prinsip. Ya, apa yang benar buat kamu belum tentu benar buat saya, kan begitu saudara ya. Ada orang kerja di corporate, saya kasih contoh ini, tiap minggu HRD-nya kirim email soal nilai-nilai perusahaan. Apa itu? Integritas, ownership, growth, kejujuran, etika kerja. Tapi di saat yang sama, dia yang dikirimin itu setiap hari seorang pekerja corporate, tapi dia lihat bosnya nggak jujur, bosnya manipulatif, targetnya nggak masuk akal, absurd. Tetapi yang naik jabatan bukan orang yang berperforma, tapi yang paling pinter cari muka. Jadi kalau saudara lihat di sini, orang semua bicara soal nilai, tapi siapa yang benar-benar menghidupi nilai itu? Saya pernah ketemu sama seorang mahasiswa yang pernah datang dan dia bilang, pastor saya diajar di kelas filsafat bahwa kebenaran kita itu relatif. Kebenaran buat saya belum tentu benar buat kamu. Kebenaran buat Pak Profesor belum tentu benar buat kebenaran mahasiswa. Makanya saya melakukan plagiat, nyontek. Tapi Pak Profesor tahu, dia bilang ini salah. Loh katanya kebenaran relatif. Kok bisa itu salah? Kan itu kebenaran buat saya. Nah saudara-saudara, kita perlu tahu kalau kita melihat kebenaran itu fleksibel, dan kita oke dengan itu sampai seseorang melanggar nilai kita, kita baru sadar, tanpa sadar sebenarnya ada kebenaran absolut. Semua kalau relatif, maka semua bisa dihalalkan dan semua bisa dibenarkan saudara. Nah inilah yang menjadi kebingungan kolektif, moral kolektif budaya kita. Kalau saudara lihat Instagram, saudara lihat sosial media, kata-katanya kan begini, follow your truth, don't judge, live your lives. Kalau sekarang tanyalah sama AI, kan gitu saudara ya. Let AI decide what's best for you. Yang penting kamu nyaman. Semua itu terdengar memerdekakan, tetapi di saat yang sama, kenapa kok angka depresi naik? Kenapa kok orang makin bingung untuk membuat sikap tentang apa yang terjadi di sekelilingnya? Jadi pertanyaan ini tidak bisa dielakkan saudara. Nilai siapa? Value apa yang kamu kejar? Jalan mana yang benar? Jadi ini bukan hanya cuma pertanyaan budaya, tetapi merupakan pertanyaan eksistensial. Pertanyaan apa saudara? Eksistensial. Nah Mazmur 19 membuka mata kita. Karena ada jawabannya di Mazmur 19. Tapi jawaban itu bukan sekedar 10 perintah Allah atau aturan moral belaka, bukan. Mazmur 19 bukan tentang legalisme, tetapi tentang tujuan dan fungsi seluruh ciptaan diciptakan. Tentang bagaimana hukum Tuhan itu sebenarnya tidak menindas, namun memerdekakan. Dan bagaimana hukum itu membawa kita ke satu nama, yaitu nama penebus. Jadi poin saya ada 3 hari ini. Yang pertama adalah kita tidak bisa hidup tanpa moral yang absolut. Yang pertama. Yang kedua, hukum Tuhan itu tidak menindas, tidak membatasi, namun justru memberi kebebasan. Dan hukum Tuhan itu menghancurkan kita kecuali ada Sang Penebus. Oke, kita akan mulai bersama-sama. Kita akan mulai yang pertama, kita tidak bisa hidup tanpa moral yang absolut. Yang siap belajar katakan yes. Nah, kalau saudara lihat tadi, judul dari perikop kita adalah kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya. Jadi kalau saudara lihat ayat 2 dikatakan apa? Langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Tidak ada berita, tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tapi gemanya terpancar ke seluruh dunia. Maksudnya apa? Kalau saudara lihat, dunia itu
bising sekarang dengan suara nilai manusia. Tapi ciptaan alam semesta itu justru bersaksi dengan cara yang tenang. Tidak dengan kata-kata, tetapi dengan sebuah hukum alam. Mazmur 19 dimulai dengan realitas universal yang absolut. Karena kalau saudara lihat matahari terbit di timur dan tenggelam di barat dan tidak peduli opini manusia. Nggak ada manusia ngomong gini, matahari gue capek lu terbit di timur sekali-sekali di utara gitu kayak gitu. Dan semuanya, siapa yang setuju kalau matahari bisa terbit di utara? Ayo polling gitu ya. Terus yang polling 5 miliar orang gitu. Apakah matahari bilang, iya ya kayaknya saya perlu kok terbit di utara? Nggak ada saudara. Tidak peduli apa kata manusia, tidak peduli kata opini publik, matahari tetap terbit dari timur. Menyatakan bahwa seluruh ciptaan bersaksi secara objektif dan konstan tentang kemuliaan Allah. Langit tidak tergantung budaya, matahari tidak tergantung opini publik, alam semesta tidak perlu persetujuan manusia untuk menyatakan siapa Allah. Sehingga akhirnya kita bisa tahu hukum alam itu ada yang menciptakan, saudara. Ciptaan memperkenalkan Allah sebagai sumber nilai yang otoritatif dan objektif. Ciptaan tidak berbicara dengan kata, tetapi semua manusia bisa mendengar dan harus tunduk dan melihat kesaksian alam semesta. Hukum alam gak bisa dilawan. Kalau saudara bilang, aku gak percaya ada gravitasi, silakan. Lompatlah dari tingkat 5 gitu. Saudara. Gak akan bisa saudara. Nah inilah sebabnya kalau saudara baca Rasul Paulus pun mengkonfirmasi apa yang dikatakan Mazmur 19. Di Roma 1 ayat 20, ini adalah terjemahan sederhana Indonesia. Saya akan bacakan buat saudara, nanti kita baca sama-sama. Karena sejak penciptaan dunia, sifat-sifatnya sebagai Allah, baca sama-sama, sudah terlihat jelas melalui apa? Seluruh ciptaan. Ini terlalu indah kalau ini semua gara-gara kebetulan Big Bang. Bahkan kalau saudara adalah penganut Big Bang, itu ada yang mulai bangnya. Dengan demikian kita mengerti hal-hal tentang dia yang tidak bisa dilihat mata. Yaitu apa? Keilahiannya dan kuasanya yang kekal. Jadi baca sama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada alasan apapun bagi manusia untuk apa? Tidak mengenal Allah. Makanya nanti di hari penghakiman tidak ada manusia bilang, aku tidak tahu tentang engkau Tuhan. Oh masa? Tidak ada alasan. Ini menjadi dasar kenapa manusia tidak bisa berkata, aku nggak tahu tentang Tuhan. No. Saudara, kita tidak bisa hidup tanpa moral absolut karena sejak awal semesta pun hidup tunduk pada rancangan Allah Sang Pencipta. Langit, matahari dan cakrawala bersaksi bahwa dunia ini berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan. Jadi, Mazmur 19 dibuka dengan mendeskripsikan kemuliaan Allah. Karena kenapa kok ini penting? Sebelum kita mampu taat, kita juga harus tahu siapa yang layak untuk ditaati. Amin saudara. Yang perlu ditaati ya Tuhan. Nah kemudian ini sastra ya, sastra Mazmur ya. Daud mengalihkan perhatian pembacanya kepada Taurat. Nah Taurat di sini bicara tentang hukum Allah, the law of God. Kemudian dia berkata begini. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Ayat 8, ayat 10, baca sama-sama yang kedua. 1, 2, 3. Hukum-hukum Tuhan itu apa? Benar, adil semuanya. Nah saudara, kata sempurna dalam bahasa Ibrani itu berarti apa? Utuh, lengkap, tidak bercela. Bukan hanya gak salah, tapi satu-satunya standar yang bisa dipakai untuk mengukur kehidupan. Itu kata sempurna. Nah kata benar dalam bahasa Ibrani itu sebenarnya sebagai alat pengukur yang lurus. Saya nggak tahu alat ukurnya zaman dulu apa, tapi bahasa aslinya itu artinya straight edge tool. Seakan-akan gini, saudara kalau bangun gedung ini ya, kan saudara lihat ya, ini semua dihitung. Ini perencananya ada di sini, pemborongnya juga ada, yang borong harus mengikuti sesuai, kontraktornya harus sesuai dengan perencanaan, semuanya diukur. Bisa nggak gini-gini? Ini arsiteknya ini ada Pak Ivan gitu, Pak Ivan. Iku kayak wis lurus ya. Terus lihat, iya wis lurus. Oke, ya wis lurus. Kira-kira kalau kita membangun bangunan kayak gitu, apa yang akan terjadi dengan bangunannya? Petot kabeh, saudara. Kenapa?
Karena kita cuman hanya berdasarkan mata. Saudara, saya bisa lihat di sini, kayaknya yang ada di sini kira-kira ya 600 kayaknya. Nggak bisa saudara. Saudara tahu di belakang itu ada yang ngitung. Begitu khotbah mulai itu dihitung. Ceklik, 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 ceklik. Semua kepala dihitung. Dia tahu kursinya berapa, ada kursi kosong berapa, dihitung sama dia, dikurangi, dilaporkan. Kenapa? Itu presisi. Alatnya ada. Kalau saudara mau bangun, meterannya ada, sikunya ada. Kalau untuk bangunan aja ada seperti itu, artinya apa? Dalam kehidupan kita pasti ada alat standar yang menunjukkan benar atau salah. Kalau alat pengukur itu lurus, alat itu mengukur apa yang kita kerjakan, standar itu bukan berasal dari penilaianmu sendiri, tapi ada standar di luar kita. Yang setuju katakan amin. Nah sekarang dunia memakai 3E sebagai ukuran. E ya. Expectation, emotion, and ease. Ekspektasi publik ngomong apa? Apa kata mayoritas? Emotion, apakah aku nyaman atau tidak? Ease, apakah praktis atau tidak? Tapi masalahnya kalau semuanya bergantung ini sangat subjektif saudara. Semua bisa bergeser, berubah dan menipu. Saya kasih contoh ya. Seorang profesional muda mengejar karir dengan ekspektasi orang tua dan masyarakat. Kira-kira 10-15 tahun yang lalu kerja di korporat asing, korporat besar, gaji yang steady, itu sukses. Maka ia kerja lembur, berusaha naik jabatan korporat, punya rumah dengan KPR yang cukup. Dan setelah semuanya tercapai, dia merasa dia jadi orang. Tetapi kenapa dia mulai merasa kosong? Terutama di akhir-akhir ini setelah COVID, di media sosial tren berubah. Kalau saudara baca Instagram sekarang, quit your 9 to 5 job. Work remotely, work from home. Terutama nyewa villa di Bali dan work dari sana. Sukses itu freedom. Sekarang orang yang seperti yang saya ceritakan jadi seorang yang kerja di korporat itu adalah korban kapitalisme, budak korporat. Dan dia mulai bertanya, lah aku kejar semua ini, banting tulang, jalan yang benar, tetapi kok salah ya? Siapa yang benar? Beberapa tahun lalu mungkin itu benar, sekarang sudah kuno. Saya kasih, mungkin itu yang cowok-cowok mungkin bisa relate, tapi mungkin yang cewek-cewek ini. Standar kecantikan di media sosial dulu, kulit putih, badan langsing, hidung mancung, kinclong saudara. Banyak orang mengejar itu dengan ekstrim, bahkan operasi plastik. Tapi hari-hari ini algoritma berubah, yang viral itu justru kulitnya tan, tubuh berisi, berotot, dan natural look. Kalau terlalu kinclong itu fake, itu gak real. Nggak tahu itu di Indonesia seperti itu enggak, tapi kalau di Amerika udah gitu. Lah banyak orang udah kadung, aku kadung oplas ya apa? Lah apa? Dikembalikan kepada asalnya gitu saudara ya. Lah standar yang baru ngomong begini, standar yang lama ngomong begitu. Ekspektasi sosial berubah-ubah, emosi berubah-ubah. Apa yang dulu mudah sekarang jadi susah, yang dulu susah sekarang jadi mudah. Kalau semuanya berdasarkan ease, kalau semuanya berdasarkan kemudahan, ya saudara kan bingung. Hanya hukum Tuhan yang adalah alat ukur lurus, straight edges of truth, yang tidak berubah dan tidak bisa ditawar. Makanya firman Tuhan bilang apa? Jangan menonjolkan kecantikan luar, tetapi bangunlah inner beauty. Karena itu lebih kekal. Bukan berarti luarnya amburadul, karena kalau punya inner beauty pasti juga take care of you yang luar. Tapi bukan itu. Intinya, jangan kejar uang. Karena itu fana. Amin saudara. Jadi saudara bisa lihat, kenapa mendasarkan moral kepada perasaan, budaya, mayoritas, definisi kasih yang gak jelas, manfaat sosial jangka pendek, itu membuat kita gagal. Karena begini, tanpa moral absolut semua jadi relatif. Dan kalau semuanya relatif, tidak ada keadilan yang sejati saudara. Coba kita lihat, publik figur yang terkenal bisa dilaporkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT,
Tapi awalnya media sosial mungkin membelanya. Oh dia orang baik kok. Dia ganteng lah. Dia tampaknya sangat mesra loh sama pasangannya di depan kamera. Terus ada yang bilang itu urusan pribadi jangan dicampuri. Kenapa? Karena perasaan publik itu terhadap image orang ini masih positif. Baru setelah bukti-buktinya muncul, videonya muncul, visumnya muncul, korbannya bersaksi, barulah publik berbalik arah. Dan sekarang orang yang sama yang dulu disukai itu di cancel. Semuanya jadi narasi, semuanya serba narasi. Saudara, kalau moral ditentukan oleh perasaan, maka kebenaran bisa ditunda sampai orang merasa cukup marah, baru ini salah. Kalau moral ditentukan oleh budaya mayoritas, maka keadilan datang kalau banyak orang setuju, baru itu merupakan ketidakadilan. Lihat itu saudara, buktinya rumah-rumah ibadah ditutup, diviralkan dulu. Ayo kita viralkan, baru pemerintah bertindak. Kalau kasih hanya didefinisikan sebagai, oh jangan menyakiti perasaan, nanti itu akan dianggap sebagai penindasan atau perasaan, padahal itu salah. Bahkan orang yang nyolong bisa merasa dirinya korban, padahal yang dicolong itu adalah korbannya. Tapi saat dimintai pertanggungjawaban, yang nyolong itu malah merasa aku ditekan, aku ditindas. Ini standarnya mana, saudara? Tanpa standar moral absolut yang datang dari Tuhan, tidak ada keadilan sejati. Saudara, C.S. Lewis mengatakan begini, sangat profan menurut saya. Seseorang tidak akan menyebut sebuah garis bengkok kecuali dia memiliki gambaran tentang garis yang lurus. Kalau seseorang bisa mengatakan itu salah, maka dia pasti punya standar yang benar itu dari mana. Ada garis lurus yang menunjuk pada sumber di luar manusia. Kalau semua orang di berbagai budaya memiliki semacam kesadaran akan yang seharusnya tidak seperti ini, keadilan itu tidak seperti ini. Berarti ada standar moral yang lebih tinggi. Dan Mazmur 19 mengatakan hukum Tuhan hanyalah hukum Tuhan yang merupakan firman Tuhan yang sempurna. Saudara, tanpa kebenaran absolut, kita kehilangan keberanian menyebut yang salah itu salah. Tanpa kebenaran absolut, saudara kan bingung bagaimana mendidik anak. Karena sekarang gak apa-apa, dia anak laki, kamu jadi perempuan juga gak apa-apa. Kamu mau jadi tengah-tengah juga gak apa-apa, terserah. Bingung kan? Tanpa kebenaran absolut kita takut menyampaikan apa yang benar. Tanpa kebenaran absolut kita mengganti kebenaran dengan apa yang nyaman. Yang penting nyaman, wis gak usah repot, diem aja sudah. Tapi dengan firman Tuhan yang sempurna kita berani berdiri di atas kebenaran, bukan opini manusia. It's okay, orang gak setuju sama kita, tapi aku tahu yang benar. Di hadapan Tuhan kita tidak bersalah. Di hadapan Tuhan itu yang benar. Kita memiliki kompasnya. Northnya, utaranya itu mana? Karena kita punya kompas, yang benar itu yang mana? Untuk membentuk dan mendidik anak-anak kita. Kita mampu menyampaikan kebenaran dengan kasih. Karena standarnya bukan saya, standarnya firman. Dan memiliki hidup yang berprinsip, bukan sekedar nyaman. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah begini. Oh, kalau Tuhan punya hukum dan itu mutlak dan lurus, wah Tuhan kok menindas dan semena-mena ya? Bukankah tunduk kepada hukum membuat kita kehilangan kebebasan? Pasti begitu, saudara, ya kan? No, justru sebaliknya. Kita masuk ke dalam poin yang kedua, ya saudara. Kalau poin yang kedua berkata begini, hukum Tuhan itu enggak menindas. Hukum Tuhan tidak membatasi, namun memberikan kebebasan. Nah, dikatakan di sini tadi ayat 8. Baca sama-sama yang atas ya, dua yang atas itu, yang ayat 8 dulu. 1, 2, 3. Taurat Tuhan itu apa? Sempurna, terus apa? Menyegarkan hati. Kemudian yang kedua, titah Tuhan itu tepat apa? Menyukakan hati. Titah Tuhan itu adalah firman Tuhan, itu menyukakan hati. Nah saudara, dunia berkata kebebasan itu hidup tanpa batasan. Sak sukamu, wah, ya kan? Tapi kenyataannya hidup tanpa batasan selalu mengarah kepada kehancuran. Mazmur 19 berkata sebaliknya, hukum Tuhan bukan belenggu, tapi hukum Tuhan itu menciptakan habitat dan kodrat yang tepat. Saudara, saya kasih sedikit ilustrasi ya, yang bawah itu hitam. Ikan gak bisa hidup di darat. Burung terbang hidup di udara dan darat, gak bisa di air.
beruang kutub, mbok suruh hidup di padang pasir, mati. Begitu juga manusia rohani tidak bisa hidup di luar hukum Tuhan. Saudara bisa lihat, yang atas yang putih, hidup tanpa batasan itu kehancuran. Batasannya salah itu kematian. Tapi batasan yang benar, kebebasan sejati. Yang setuju katakan amin. Saudara, saya kasih sedikit ilustrasi ya saudara. Ini gitar ya. Ya semua tahu ya ini gitar ya saudara. Tapi kalau saya mainnya gini ya. Saya kayak orang goblok ya saudara. Ya gitar tidak desainnya seperti ini. Loh tapi kan bebas tanpa batasan. Terserah aku toh mau mainnya apa ya terserah. Kalau saudara ngamen kayak gini kira-kira dapat duit nggak? Nggak dapat. Kalau saudara mau main gitar ya harus di sini. Di sini pun batasannya ada. Bisa nggak saudara mencet itu bukan di sini tapi di sini? Ya gak muni. Mana bisa dipencet di sini? Tapi kalau saudara mainnya di sini dan genjrengnya di sini, saudara pencet gini. Oh, kunci C. Kemudian saudara main semua notnya di kunci C, apa yang terjadi? Jadi sesuatu yang indah. Ada kebebasan pada waktu main di kunci C dan di sini. Tapi ada batasnya. Batasan-batasan itu benar, tepat. Maka ada keindahan. Yang setuju katakan amin. Saudara. Jadi seringkali, coba kalau misalnya saudara ngotot, enggak aku mau main seperti itu. Ya kon goblok, kan gitu saudara. Iya enggak saudara? Jadi kalau kita lihat, orang itu enggak ngerti itu. Dunia berkata ketaatan adalah belenggu penindasan. Buat nilaimu sendiri itu akan membuatmu happy. Tapi Injil berkata ketaatan adalah jalan kehidupan. Masuklah dalam rancangan Allah. Di sana ada nilai dan sukacita yang sejati. Terus saya masih ingat waktu saya bekerja di sebuah perusahaan. Orang-orang tuh ngajakin saya macem-macem lah. Gak tahu ya orang Amerika itu kadang-kadang semua diisepi. Mat diisep, ganja diisep, KB diisepi gitu. Ngajakin saya terus saya bilang enggak saya enggak ikut gitu ya. Ini bukan mengkritisi siapapun. Cuma kan di Amerika itu kan 4 musim ya saudara. Pada waktu summer, wah semuanya suruh saya nyoba. Wah Michael ini paling suci dia. Wah dia bilang saya dihina-hina gitu ya. Enggak, aku itu mau hidup sehat. Aku enggak mau terikat apapun gitu ya. Pas lagi waktu winter saudara ya. Saya bilang, anak-anak kemana semua? Lagi di luar semua. Winter ini, di luar salju. Di luar saya lihat jendela semua pada kademen gini. Gitu. Terus waktu masuk, kalian itu udah dingin-dingin kok kayak gitu. Iya men, soalnya aku udah gemeteran dari tadi belum ngisep. Kalau aku gak ngisep aku gak bisa berfungsi. Sekarang saya tanya, siapa yang terbelenggu? Siapa yang terbelenggu? Saya gak butuh gitu-gituan untuk berfungsi. Tapi ada orang yang kalau gak minum whisky pagi hari dia gemeteran. Kalau dia gak math, kalau dia gak ini dan itu, dia terikat sama itu. Sekarang yang terikat siapa saudara? Saudara, waktu kita mulai berkata tidak pada dosa, saat kita tunduk sama batasan firman, justru saya mendengar banyak kesaksian. Banyak orang mengalami pemulihan dalam pernikahan, pekerjaannya makin baik. Jadi kalau saudara lihat kebebasan tanpa batas justru menghancurkan kehidupan. Tetapi firman Tuhan itu memberikan kehidupan. Suami istri yang awalnya diambang perceraian, yang egois, mau bebas seenaknya sendiri, malah kacau balau. Justru mulai pulih karena belajar saling mengampuni, belajar saling memberikan kasih karunia. Itu semua berdasarkan Injil, tidak lagi saling menyalahkan. Orang yang dulunya ambisius, curang dalam pekerjaan tapi bertobat, mengizinkan Injil merubah hidupnya, justru diberi damai, dikasih berkat. Karena pada waktu dia bekerja, hatinya damai, customer service-nya naik, dia berintegritas, orang percaya sama dia. Akhirnya apa yang terjadi? Dia lebih banyak di-hire saudara. Jadi kalau saudara bisa melihat, tunduk pada Tuhan tidak menghancurkan, justru disitulah Tuhan menghidupkan kita. Tim Keller berkata di dalam bukunya Reason for God, dia berkata kebebasan sejati bukan hidup tanpa batasan, tapi hidup dalam batasan yang sesuai dengan kodrat kita sebagai ciptaan Allah. Yang setuju katakan amin ya. Jadi orang modern takut sama kata-kata, alergi sama kata-kata taat. Tapi let me tell you sing.
orang modern itu taat sama sesuatu juga. Semua orang sebenarnya tunduk sama sesuatu. Pertanyaannya kamu tunduk sama apa dan sama siapa? Banyak orang tunduk sama opini publik. Banyak orang tunduk sama apa kata orang. Makanya kan saya selalu bilang, you spend money that you don't have, to buy the things that you don't need, to impress people that you don't like. Siapa yang terbelenggu? Kamu menghamburkan uang yang tidak kamu miliki, beli barang yang kamu tidak butuh, untuk membuat orang kagum, tapi orang-orang itu kamu juga gak suka. Dunia berjanji kebebasan tetapi memberikan kehampaan. Hukum Tuhan tampaknya seperti batasan, tapi justru memberi damai dalam hati dan penuh sukacita. Nah, tapi meskipun hukum Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, menyukakan hati, mari jujur. Siapa yang bisa benar-benar mentaatinya? Siapa yang bisa bilang, aku murni hatinya, aku benar, aku tidak bercela. Sekarang udah 11.35, saudara. Saya tanya sama saudara di sini, siapa yang belum berdosa? Silakan angkat tangan. Begitu saudara angkat tangan, nambah dosa, saudara. Mungkin saudara, loh aku belum ngomong apa-apa. Tapi mungkin saudara di dalam mobil tadi ke sini, ada orang yang mungkin motong saudara dalam hati goblok. Mungkin saudara duduk suami istri, saudara masih nyawanya belum nyampe ya ke tubuh, masih ngantuk-ngantuk gitu. Istrinya ngecepret terus cerewet bojoku gitu ya saudara. Mungkin seperti itu ya saudara ya. Tapi saudara nggak ngomong karena kalau ngomong nanti akan nggak jadi ibadah gitu saudara ya. Tapi saudara sudah berdosa. Ini yang membawa kita ke titik yang ketiga dari poin kita hari ini. Bahwa di dalam Mazmur 19 ternyata Daud menyadari hal itu. Bahwa hukum Tuhan akan menghancurkan kita kecuali ada penebus. Saudara, hukum akan menghancurkan jika tidak berperan dengan benar dalam hidup kita. Kita bisa mengagumi hukum Tuhan, kita bisa mencoba mentaati firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak paham peran firman itu, kita akan putus asa saudara. Saudara, saya kasih sedikit ilustrasi supaya saudara ngerti sedikit ya. Kalau saudara seorang penyanyi solo yang suaranya sangat merdu dan hebat, tapi saudara masuk di dalam paduan suara dan saudara tidak patuh sama arahan sang dirigen atau ketua kor, maka semua kacau. Kalau saudara seorang pemain basket yang jago sekali, berbakat dan luar biasa handal, tapi kalau tidak main sesuai dengan peran di dalam tim, maka timnya juga akan hancur dan kalah. Begitu juga kalau saudara tidak sadar apa peran hukum, peran firman itu di dalam hidup kita. Saudara, Mazmur 19 saya akan berikan sedikit Bible study di sini. Kalau saudara lihat di sebelah sini dulu ya, yang warna ini dulu, ayat 1 sampai 6 kita lihat bahwa ini ciptaan itu menyatakan ada kebenaran absolut, universal. Kata Allah di situ pakai kata Elohim. Katanya apa? Elohim. Elohim itu bukan nama Tuhan secara mengerucut pribadi, bukan. Tapi Tuhan yang umum. Maksudnya apa? Alam semesta itu menyatakan siapa Tuhan. Alam semesta itu menyatakan bahwa Tuhan itu ada. Tapi yang menarik adalah Daud dalam sastra ini, ayat 7, kita berpindah ke sini. Kata Allahnya berbeda. Bukan Elohim lagi, tetapi siapa? Yahweh. Tiba-tiba dari Allah yang umum jadi Allah yang pribadi. Seakan-akan mau berkata begini, alam semesta bisa menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Tapi alam semesta tidak cukup untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Itulah sebabnya kamu perlu firman-Nya, kamu perlu hukumnya. Hukum dan firman Tuhan menyegarkan jiwa, berharga bagi hidup kita. Dan itu dikatakan apa? Hukumnya Yahweh. Berubah dari Allah yang umum jadi Tuhan yang pribadi. Jadi seakan-akan Daud mau berkata, firman membuat kita mengenal Tuhan secara pribadi. Kalau ingin tahu hatinya Tuhan, kalau ingin tahu pribadi Tuhan, datanglah kepada firman-Nya. Alam semesta membuat kita tahu ada Tuhan, tetapi firman membuat kita mengenal Dia secara pribadi. Itu ayat 7 sampai ayat 14. Tapi yang menarik di sini, saudara, ayat 12-nya. Jadi ayat 7 sampai ayat 11, Daud memuji hukum Tuhan. Itu sempurna, itu murni, itu benar.
Namun mendadak di ayat 12 dia berkata, siapa yang dapat mengetahui kesesatan? Di sini kesesatan dirinya. Bebaskan aku. Hukum, firman Tuhan memang menakjubkan, tapi juga menghancurkan. Maksudnya apa? Ribuan kali saya lihat seseorang mulai sadar saya butuh Tuhan dalam hidup saya. Mereka ke gereja, mereka mulai baca Alkitab, mereka membaca perintah-perintah Tuhan. Hidup jujur, taatilah Tuhan, kasihilah musuhmu. Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, kan gitu saudara. Rendahkan hatimu, lemah lembut, setia kudus. Awalnya mereka, ya itu yang benar, ya aku mau lakukan. Tapi semakin lama, semakin mereka berusaha melakukannya, mereka sadar mereka gagal. Mereka sadar mereka nggak mampu. Mereka sadar mereka lelah. Oh kok nggak bisa ya aku ya? Bisa sehari, tapi kemudian gagal besoknya. Dan mereka tertuduh dan tidak mampu. Itu yang terjadi sama Mazmur Daud. Dia memandang hukum Tuhan, dia berkata hukum itu sempurna. Tapi dia sadar, yang gak sempurna itu aku. Aku penuh kesalahan, aku bobrok, aku hancur. Dan saudara tahu, itu baik. Inilah peran yang pertama dari hukum. Peran hukum yang pertama, hukum membuat kita sadar bahwa kita gagal. Kalau hukum membuat kita merasa hebat, maka kita belum melihat hukum Tuhan dengan benar. Kamu masih munafik. Kamu masih membandingkan diri dengan orang lain. Kalau kamu bandingkan diri sama orang lain, pasti kamu akan merasa aku lebih lumayan daripada dia. Tapi bandingkan dirimu sama kekudusan Tuhan, maka kamu jauh. Kamu bobrok, kamu jahat, kamu gagal. Dan inilah kabar baik, karena kekristenan bukan untuk orang yang merasa dirinya baik. Yesus berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi aku datang untuk mencari orang berdosa. Dan itu yang terjadi di Mazmur 19. Daud mulai dari kemegahan ciptaan, lalu kepada kekudusan dan kehebatan hukum, lalu kehancuran diri, dan akhirnya dia menangis minta penebus. Kalau saudara berkata, waktu saudara baca firman Tuhan, saya gagal, saya nggak mampu, saya nggak sempurna. Jawaban Injil, benar, ada kabar baik. Itulah awal keselamatan. Hukum harus menghancurkan rasa sombong kita. Kalau saudara merasa aku nggak mampu, saudara mulai sadar bahwa saudara berlaku munafik waktu saudara memahami standar kekudusan Allah. Justru itu tujuannya. Karena hanya orang gagal, hanya orang yang merasa dirinya berdosa, dia yang baru bisa bertobat. Dia yang baru bisa sadar bahwa dia butuh diselamatkan. Dan ini yang mendorong kepada peran hukum yang kedua. Kalau peran hukum yang pertama adalah hukum Tuhan membuat kita sadar bahwa kita gagal. Disinilah hukum mendorong kita untuk memandang kepada Sang Juru Selamat. Disinilah kita baru sadar itulah sebabnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bagaimana caranya? Rasul Paulus mengatakannya di Galatia 4 ayat 4. Kita baca sama-sama di bagian yang kedua ini. 1, 2, 3. Ketika genap waktunya, Allah apa? Mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan, takluk kepada apa? Hukum Taurat. Untuk apa? Menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Yesus lahir di bawah hukum Allah. Dia tunduk pada hukum Allah, dan dia mentaati sempurna hukum Allah. Untuk apa dia lakukan itu? Untuk menjadi pengganti yang sempurna bagi saudara dan saya yang gagal. Firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tetapi hati kita berkata seperti Daud, siapa yang dapat memahami kesesatan hatiku? Dan apa yang Injil katakan? Injil berkata, Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum, tapi untuk menggenapi hukum, untuk menggantikan saudara dan saya. Yesus Kristus menggenapi hukum Taurat, mewakili saudara, demi menyelamatkan kita. Yesus Kristus hidup sempurna di dalam hukum, tapi dia mati di bawah kutuk hukum.
Yesus Kristus menghidupi ketaatan hidup yang seharusnya saudara dan saya hidupi. Tetapi Yesus Kristus disalib, menanggung hukuman serta kematian yang selayaknya kita alami. Tapi puji Tuhan, dia tidak berhenti di situ. Dia bangkit dari kematian untuk membebaskan kita dari belenggu hukum, supaya hari ini kita tidak lagi hidup dalam rasa takut, tapi dalam status sebagai anak yang dikasihi Bapa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, karena itulah Injil. Saudara, kita tidak bisa diselamatkan oleh hukum. Itulah sebabnya Yesus datang. Dia yang menggenaki hukum. Salib adalah tempat di mana dua hal bertemu, saudara. Keagungan hukum Allah yang tidak bisa dikompromi. Begitu ada dosa, keagungan hukum Allah ini menuntut hukuman. Dan Yesus dihukum. Tetapi pada saat yang sama, salib menunjukkan kasih yang luar biasa, yang rela menanggung hukuman itu bagi saudara dan saya. Dan di sanalah kita melihat siapa diri kita sebenarnya. Bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang menerima kasih karunia. You are sinners that receive grace. Saudara, Rasul Paulus mengkonfirmasi apa yang menjadi gospel connection ini di Galatia 3 ayat 24 sampai 26. Saya bacakan buat saudara. What a beautiful gospel. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai apa, saudara? Kristus datang. Supaya, baca sama-sama. Supaya apa? Kita dibenarkan karena apa? Iman. Bukan karena perbuatan. Ayat 25 baca sekarang. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam. Terima ini. Galatia 3 ini menyempurnakan pesan dari Mazmur 19. Daud mengagumi Taurat Tuhan karena memang sempurna dan indah. Tapi Paulus menjelaskan fungsi finalnya. Taurat itu bukan jalan keselamatan, tapi penuntun yang membawa kita kepada Yesus Kristus. Dan saudara tidak lagi di bawah pengawasan penuntun. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi manusia. Firman itu dihukum menggantikan saudara. Supaya apa? Roh firman itu, Roh Kudus, tidak jauh, tidak menjadi buku lagi, tapi tinggal di dalam saudara. Luar biasa. Dan karena itu kita jadi anak-anak Allah. Bukan karena ketaatanmu, tapi karena ketaatan Kristus. Dan sekarang kalau Roh Kristus itu ada di dalam kita, sekarang kita dimampukan taat. Bukan sebagai syarat, tetapi sekarang kita masuk di dalam hubungan yang luar biasa kepada Tuhan. Saudara, tanpa Injil kita cuma punya dua pilihan kok. Tumpulkan nurani. Terus saudara merasa, aku gak sempurna, tapi aku lebih lumayan dibanding dia. Ya kan? Saudara jadi antinomian. Antinomian tuh gak suka hukum. Antinomos. Nomos tuh hukum, anti. Tumpulkan nurani. Udahlah, memang kita orang berdosa, ya sudah. Memang kita perlu bergelimang dalam dosa. Ada yang bilang begitu, saudara, sama saya. Wes timbangannya kecek-kecek basah, nyemplung bisa naik. Bior gitu, saudara. Kan gitu. Tapi yang satunya kejar kesempurnaan. Jadi legalis. Kejar tubuh sempurna, hidung sempurna. Ya kan? Karir sempurna, hubungan sempurna, rumah sempurna. Apa yang terjadi? Capek. Dua-duanya berakhir dalam kekosongan. Tetapi puji Tuhan, saya mau meminjam dari kata-kata Tim Keller dan City to City. Injil sebagai jalan ketiga. Injil bukan tentang mentaati hukum supaya Tuhan berkenan sama kita, bukan. Injil juga bukan tentang membuang hukum supaya kita bebas, tidak. Tapi Injil adalah tentang Tuhan yang menerima kita karena Kristus yang telah mentaati hukum itu bagi kita. Sehingga kalau orang Kristen melihat hukum, orang Kristen tidak lagi takut, tetapi justru bisa sukacita
Di sini saudara, kita masuk di dalam peran hukum yang terakhir. Hukum mengajarkan bagaimana kita menikmati Tuhan. Melalui Injil, hukum tidak menjadi tangga, syarat menuju surga. No, kamu sudah dapat surga melalui Kristus. Sekarang melalui firman Tuhan, melalui hukum ini menjadi peta untuk menikmati hubungan dengan Tuhan. Kita jadi tahu kenapa kok Tuhan itu kudus dan Dia menyukai kekudusan, karena itu indah. Kenapa Tuhan gak ingin kita selingkuh, kenapa Tuhan gak ingin kita curang, kenapa Tuhan gak ingin kita korupsi, karena itu akan menghancurkan engkau. Katekismus yang tadi kita baca bersama-sama dengan Pastor Eric, bahwa pandangan Injil kita sudah kudus secara posisi. Tapi Roh Kudus yang melahirbarukan kita mengajarkan kepada kita untuk hidup dalam kekudusan, menikmati Tuhan. Waktu saudara berdosa, saudara gak nyaman dengan dosa itu. Aduh, aku gak nyaman dengan itu. Sehingga apa? Saudara mau bertobat. Saudara terus menerus dikuduskan. Padahal sudah kudus, tetapi kekudusan itu makin nyata dalam hidupmu. Sehingga engkau tidak mencintai dosa lagi, tapi justru engkau mencintai Tuhan. Amin saudara. Melalui salib, itulah sebabnya kita perlu pandang kepada salib. Kita mendengar dua pesan. Salib itu seharusnya jadi hukumanmu anak-anakku, tetapi salib ini menjadi pernyataan kasihku yang menggantikanmu. Sehingga Injil bukan sekedar jalan keluar dari rasa bersalah, tapi jalan masuk ke dalam hubungan kasih dengan Allah. Hukum tidak lagi mengancam kita, tetapi menuntun kita untuk menikmati hubungan dengan Tuhan. Saudara, saat saudara mencintai seseorang, saudara gak cuma hanya tahu namanya dan menikmati orang itu hanya karena dia nyediain saudara A, B, C. Bukan. Saya mencintai istri saya, maka saya harus mengerti apa sih yang menjadi kesukaannya, apa yang menyakiti hatinya, apa yang membuat dia happy, bersuka cita dan joy. Saya mulai memperhatikan kata-katanya, mengenali irama suaranya. Bahkan kalau dia sudah ngomong, boh, kon, saya udah langsung tahu, oke, ada yang membuat dia terganggu gitu saudara. Saya memahami isi hatinya. Kenapa? Karena saya cinta dia. Begitu juga dengan Tuhan. Kita gak cukup cuman hanya nikmati berkatnya. Kita gak cukup cuman hanya melakukan ibadah-ibadah kosong. Tetapi kita perlu mengenal pribadinya. Dari mana? Dari firman Tuhan. Disitulah kita melihat. Waktu saudara melakukan firman Tuhan. Tuhan, bukan karena aku harus, tetapi karena aku rindu. Amin. Tiba-tiba saudara berubah. Hatimu berubah. J.I. Packer di dalam Commentary of Ten Commandments berkata begini, hukum moral bukanlah musuh kita, melainkan penuntun kasih karunia dari Allah menuju hidup penuh sukacita, damai yang memang menjadi tujuan kita diciptakan. Sekarang sang firman itu tinggal di dalam kita. Kita bernilai karena pengorbanannya. Dia yang menuntun kita untuk hidup di dalam kebenaran. Amin saudara. Saya teringat saudara, saya mau kesaksian sedikit. Di masa-masa ketika saya melayani dengan motivasi yang salah, saya bisa terlihat sibuk saudara. Saya berkhotbah, saya memimpin, saya bangun tim, mengurus semua yang terlihat rohani dan penting. Tapi jauh di dalam hati saya sedang mengejar satu hal, yaitu validasi. Saya ingin dipandang orang rohani, saya ingin dipandang cukup, dilihat berhasil, dianggap layak memimpin. Karena saya waktu itu masih muda saudara. Saya pikir kalau jemaat bertumbuh, kalau pelayanan berhasil dan orang muji, hebat, itu artinya saya berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ternyata semua itu tidak pernah cukup. Karena selalu I cannot make everyone happy, selalu ada pro dan con. Saya berusaha untuk membuat everyone happy dengan membuktikan diri. Semakin saya lelah, semakin saya kosong. Bahkan saya merasa Tuhan pun tidak puas dengan saya. Sampai saya harus benar-benar berhenti. Saya merenungkan ulang why I'm doing what I'm doing. Dan saya mengalami banyak krisis dalam hidup saya. Tapi justru disitulah waktu saya berusaha mencari kebenaran. Mencari jawaban. Injil menjemput hati saya.
bukan dengan tuntutan, tetapi dengan kasih karunia-Nya. Saya sadar bahwa identitas saya bukan dari pembuktian apa-apa lagi. Saya sadar saya tidak perlu membuktikan apapun. Kristus cukup. Dan di dalam Dia aku menemukan identitasku. Di dalam Dia aku dikasihi. Bukan karena pelayananku, bukan karena performaku, bukan karena pencapaianku, tetapi karena karya salibnya. Dan itu saya hancur. Tuhan ampuni aku Tuhan. Karena aku bukan melihat salib. Aku melihat diriku sendiri. Aku bermegah atas pencapaianku. Sampai sekarang saya perlu terus menata ulang hati. Saya tidak selalu berhasil. Masih ada hari-hari saya kembali tergoda mengejar nilai diri dari performa. Tapi setiap kali saya merasakan insecurity, saya perlu memandang kepada salib lagi. Karena di salib itu nilai saya diingatkan, nilai saya tidak tergantung sama performa saya. Tapi apa yang Kristus telah lakukan dan kasih Allah yang tidak pernah gagal. Kita tidak taat. Kita tidak taat untuk membuat Tuhan berkesan sama kita. Namun kita dimampukan taat karena kasih Tuhan sudah berkesan lebih dulu sama hati kita. Dan kasih yang berkesan itu mengubah hati kita melalui karya salibnya. Sehingga hati saudara diubah dari dalam keluar. Pertanyaan reflektifnya, nilai-nilai siapa yang saudara kejar? Dan membentuk cara saudara hidup. Apakah saudara dipengaruhi oleh opini? Atau budaya? Atau sosial media? Atau oleh kebenaran firman? Yang kedua, apakah saudara melihat firman Tuhan sebagai beban? Atau sebagai pelita yang membebaskan? Sebagai penindas? Atau justru pemberi kehidupan? Jadi kalau saudara meresponi firman Tuhan dan taat, apakah saudara dengan sukacita atau sebenarnya saudara grundel bahkan menolak dalam hati? Yang ketiga, apakah saudara mentaati firman, mentaati Tuhan karena kasih atau karena tekanan? Apakah saudara masih membuktikan diri kepada Tuhan dan orang lain? Atau karena saudara tahu bahwa saudara sudah dikasihi, diterima dan ditebus sepenuhnya oleh Kristus? Mari sama-sama kita cek hati kita hari ini. Biarlah firman Tuhan menata ulang hati kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan lagu My Worth Is Not In What I Own. Sambil para pemusik menyiapkan. Orang berinjil tidak menentukan nilai hidupnya sendiri. Karena mereka sudah menerima nilai tertinggi. Yaitu apa? Identitas sebagai anak Allah. Yang setuju katakan amin. Amin. Orang berinjil yang tengah saudara, taat kepada hukum, taat kepada firman bukan supaya diterima, tapi karena sudah dikasihi terlebih dahulu oleh Tuhan. Orang berinjil mencintai hukum dan firman Tuhan bukan karena mereka sempurna, tapi karena Tuhan yang sempurna telah mengampuni mereka di dalam Kristus. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Apalah arti hidupku, bukan pada kekuatanku, namun di tubuh lukanya. Di mana saudara? Di salib. Bukan di kuat gagahku, Bukan di kuat gagahku, dan kebanggaan saudara, ataupun kebanggaanku, namun di dalam darahnya. pandang kepada salib. Di salib. Amin. Biarlah kita bersuka akan penebus kita. Bersukakan penebusku, dialah harta hasrat jiwaku. Percaya hanya padanya, puas yang sempurna dalam Kristus. Seperti bunga cepat sirna, Dunia tawarkan yang dunia fana, tawarkan yang fana, tetapi hidup kekal memanggil saudara. Panggil kita Di mana?
kepada penebus kita hari ini. Bersukakan penebusku, dialah harta hasrat jiwaku. Percaya hanya padanya, puas yang sempurna dalam Kristus. Katakan, dua makna ku sadari, harga dan kehinaanku, tapi engkau lunas diriku ditebus di salib. Sekali lagi katakan, dua makna ku sadari, kau berharga tapi hina pada saat yang sama. Hargamu lunas dibayar, diriku ditebus di salib. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Bersukakan penebusku, dialah harta hasrat jiwaku. Percaya hanya padanya, puas yang sempurna dalam bersukakan penebusku, dialah harta hasrat jiwaku. Percaya hanya padanya, puas yang sempurna dalam Kristus. Puas yang sempurna dalam Kristus. Puas yang sempurna dalam Kristus. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengakui terlalu sering kami mencari nilai di tempat yang salah. Di balik pencapaian kami, pencitraan kami, penilaian manusia. Karena hati kami haus akan makna dan penerimaan. Tapi hari ini kami melihat terang Injil-Mu yang menelanjangi kepalsuan kami. Yang memimpin kami kembali kepada salib Kristus. Bahwa ternyata makna dan penerimaan itu yang kami butuhkan bukan dari yang fana, tapi dari-Mu, dari Engkau. Terima kasih karena nilai kami tidak ditentukan oleh apa yang menjadi reputasi kami, status kami, keberhasilan kami, tapi oleh performa Kristus yang sempurna. Di sana, di salib kami menemukan siapa kami sebenarnya. Kami hina, tapi Engkau rela bayar harganya sehingga kami jadi berharga. Anak-anak Allah yang dikasihi. Kami menyerahkan semua standar palsu ini yang sering kali membelenggu hati kami. Kami minta ampun Tuhan. Kami gagal memenuhi hukum-Mu, tapi terima kasih Engkau menebus kami. Hari ini Tuhan, biarlah kami terus memandang kepada Kristus. Dan kalau kami bisa taat, kalau kami bisa benci dosa, kami gak nyaman dengan dosa karena Engkau ubah hati kami dari dalam keluar. Roh Kudus-Mu tuntun kami untuk mengenal Engkau, mencintai firman-Mu, mengasihi Engkau, menceritakan Injil-Mu. Jadikan kami anak-anak-Mu yang berjalan di dalam terang-Mu, yang membangun hidup di atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Minta sama Tuhan, ingatkan dirimu kalau ada yang sedang bergumul hari ini. Engkau adalah milik Kristus selamanya. Terima kasih di dalam nama penebus kami yang hidup, Yesus Kristus. Mari saudara, sama-sama kita angkat hati dan tangan kita kepada Dia yang menyelamatkan, memelihara, menopang kita. Kita akan menutup kebaktian ini dan menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai Dia datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Happy Sunday. God bless you.